Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sampai di rumah Tima, Swandaru Geni langsung meloncat menyusup regol masuk ke dalam halaman. Dengan tubuh dan pakaian yang basah kuyup, mereka menaiki tangga pendopo yang terang benderang karena cahaya lampu-lampu minyak yang bertebaran tergantung hampir di setiap tiang-tiangnya. Beberapa orang terkejut melihat dua orang berlari-lari meloncat naik tangga pendopo rumah itu. Namun kemudian hampir serentak setiap mulut bergumam, "Swandaru dan Agung Sedayu." Tima yang melihat kehadiran mereka berdua segera menyongsongnya sambil bertanya dengan serta-merta, "Oh, marilah tuan berdua. Aku tidak sempat menyongsong ke rumah. Hujannya lebat bukan main. Apakah kalian basah?" "Tidak," sahut Swandaru. Aku memiliki aji pengabaran dan tidak basah oleh hujan dan tidak panas terjilat api." Namun suaranya terdengar gemetar karena giginya gemeretak kedinginan. Yang mendengar jawaban Swandaru itu tertawa geli, tetapi mereka menjadi iba melihat bibir Swandaru itu bergetaran. Mari silahkan naik." Tima mempersilahkan. "Sebenarnya sejak senja aku ingin datang kemari," berkata Swandaru kemudian. "Tetapi aku belum sempat. Hujan telah tercurah dari langit. Meskipun demikian, aku paksa juga untuk mengunjungi selapanan bayimu. Nasi megono, telur bulat, sambal goreng yang pedas. Alangkah nikmatnya. Karena itu, marilah naik." Sekali lagi Tima mempersilahkan. "Tetapi sayang, kami berdua basah kuyup." "Tidak apa, silahkan. Kami bisa membeku kedinginan." Tima menjadi bingung. Apakah maksud Swandaru Geni itu sebetulnya? Dan tiba-tiba ia berkata, "Apakah kalian memerlukan pakaian kering supaya tidak kedinginan?" "Terima kasih," sahut Swandaru. "Aku kira tidak perlu pakaian kering. Bahkan pakaian kalianlah yang akan menjadi basah kuyup." Tima menjadi semakin bingung. Namun kemudian terdengar Swandaru Geni berkata, "Sebelum nasi megonomu siap, Tima, aku lebih dahulu ingin bertemu dengan beberapa pemimpin kelompok anak-anak muda Sangkal Putung yang kebetulan berada di rumah ini." Tima mengerutkan keningnya. Terasa dadanya berdebar-debar. Beberapa anak muda yang mendengarnya dengan serta-merta bangkit dan berdiri mengelilingi Swandaru Geni dan Agung Sedayu. "Duduklah," minta Swandaru. "Aku tidak ingin mengganggu pertemuan ini. Nanti aku juga ingin turut menikmati suguhan-suguhan yang telah terlanjur siap." Tetapi anak-anak muda di pendopo itu justru semakin banyak yang berdiri melingkarinya, sehingga kemudian Swandaru terpaksa memperingatkan mereka sekali lagi. "Duduklah. Kalau kalian berebutan berdiri,
nanti suguhan-suguhan itu akan terinjak-injak. Namun kali ini suara Swandaru Geni itu pun seakan-akan tidak mereka dengar. Berebutan mereka mendekati Swandaru dan Agung Sedayu. Swandaru akhirnya menjadi jengkel. Tiba-tiba ia meloncat turun ke halaman, ke dalam hujan yang masih tercurah dari langit. Dalam keriuhan air hujan terdengar suara Swandaru di sela-sela derai tertawanya. Hahaha. Nah, marilah, siapa yang akan mengerumuni aku lagi? Beberapa anak-anak muda mengumpat-umpat di dalam hatinya. Namun beberapa orang yang kebetulan pemimpin-pemimpin kelompok anak-anak muda Sangkal Putung melihat bahwa ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Swandaru Geni kepada mereka. Sehingga karena itu, maka ada di antara mereka yang benar-benar meloncat pula ke halaman di bawah curahan hujan yang lebat. "Hei, kau gila!" teriak Swandaru. "Tunggulah, aku akan naik lagi ke pendopo." Namun anak-anak muda itu tersenyum. Jawabnya, "Pasti ada yang penting yang terjadi. Kalau tidak, maka aku kira Kakang Swandaru tidak akan datang ke tempat ini dengan pakaian basah kuyup dan tanpa baju." "Hahaha, anak setan kau!" umpat Swandaru sambil tertawa. "Baiklah, marilah ikuti aku ke Tritis Gandok." Kemudian Swandaru dan Agung Sedayu diikuti oleh 5 orang anak muda berlari menuju ke Tritis Gandok. Ketika mereka sudah berada di tempat yang teduh, maka segera Swandaru Geni memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. "Apakah hanya ada 5 orang pemimpin kelompok yang berada di tempat ini?" "Ya Kakang, pemimpin kelompok dari kelompok 5, 7 dan 9 tidak datang. Sedang pemimpin kelompok 8 sedang bertugas di gardu selatan. Besok kalian berada langsung di bawah pimpinan ayah sendiri. Aku mempunyai tugas khusus bersama Kakang Agung Sedayu. 1 kelompok laskar pajang ada di antara kalian. Ingat bahwa 1 kelompok laskar pajang meskipun jumlahnya hampir sama dengan kelompok-kelompokmu, namun mereka sudah terlatih baik dan penuh pengalaman. Kalian berada di bawah tuntunan mereka bersama beberapa orang Sangkal Putung sendiri, bekas prajurit yang akan ikut serta dengan kalian dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan." "Baik Kakang," jawab mereka hampir bersamaan. Swandaru menjadi bangga akan kesediaan anak-anak Sangkal Putung menghadapi bahaya. Mereka benar-benar telah siap lahir batin untuk membela tanah yang digarapnya setiap hari, tanah sumber hidupnya, kampung halaman. "Bagus," sahut Swandaru. "Kalau demikian, kalian harus segera berbuat sesuatu. Waktumu terbatas sekali. Siapkan beberapa orang anak muda untuk membantu Ki Jagabaya. Serahkan beberapa orang dari kelompok 3. Mereka harus membantu menyelenggarakan pengungsian dan kemudian mengadakan pengawalan atas Kademangan. Hubungi pimpinan kelompok orang-orang yang sudah setengah umur. Mereka pun harus membantu penyelenggaraan pengungsian dan pengawalan atas Kademangan. Tetapi separuh dari mereka yang masih sanggup ikut pula besok pagi-pagi menyongsong musuh. Kalian harus bersiap di halaman Banjar Desa. Tidak akan ada tanda bahaya dibunyikan. Satu-satunya tanda justru kentong darah muluk menjelang terang tanah. Atau kalau perlu dipercepat, ingat, darah muluk."
Kelima anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka sudah dapat membayangkan apa yang harus mereka lakukan bersama ayah-ayah mereka, paman-paman mereka, dan bahkan kakek-kakek mereka. Setiap laki-laki di Sangkal Putung, setiap kelompok mempunyai tugasnya masing-masing. Kelompok-kelompok anak muda, kelompok orang-orang yang lebih tua, dan kelompok orang-orang setengah umur yang masih sanggup menggenggam senjata. Bahkan anak-anak tanggung pun akan diikut sertakan dalam kesempatan yang sesuai dengan hasrat yang menyala di dalam dada mereka. Ketika semuanya sudah menjadi jelas, maka berkata Agung Sedayu, "Jangan kecewakan Tima yang telah terlanjur menyediakan suguhan buat kalian. Tetapi usahakan dengan bijaksana, supaya kerja besok tidak terbengkalai." "Baik, Kakang," jawab salah seorang dari mereka. "Aku akan berusaha mempercepat hidangan itu. Sesudah itu, kami akan bekerja keras." "Bagus. Cobalah untuk beristirahat. Jangan kau perasa habis tenagamu malam ini," sambung Agung Sedayu. "Baik, kalau demikian, kembalilah ke pendopo. Pakaian kalian pun telah basah pula." "Tidak apa, kami hanya tinggal sebentar duduk di antara mereka." Setelah semuanya menjadi semakin jelas, maka Swandaru dan Agung Sedayu pun segera berlari kembali ke pendopo bersama kelima anak-anak muda pemimpin kelompok itu. Di tangga pendopo, Agung Sedayu dan Swandaru Geni segera minta diri kepada Tima yang berdiri dengan mulut ternganga. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Agung Sedayu dan Swandaru Geni sehingga terloncat dari mulutnya. "Lalu apakah yang kalian kehendaki datang dalam pakaian yang basah kuyup tanpa baju, kemudian pergi sebelum aku memberikan apa-apa?" Swandaru tertawa. "Hihihi, nanti aku datang kembali." Tima tidak sempat berkata apapun lagi. Mereka yang di pendopo hanya sempat melihat Swandaru Geni dan Agung Sedayu meloncat ke dalam hujan yang lebat dan hilang ditelan oleh kegelapan. Tima masih berdiri di atas tangga pendopo rumahnya. Ia merasa aneh atas sikap Swandaru itu, namun telah terasa pula di dalam hatinya. Bahkan setiap orang dan anak muda yang duduk di pendopo itu, bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Segera mereka menghubungkan perintah kesiapsiagaan yang meningkat. Akhir-akhir ini, latihan-latihan yang lebih berat dan kewaspadaan yang semakin tajam. Kini yang menjadi pusat perhatian mereka adalah kelima anak-anak muda yang masih berdiri di tangga pendopo. Meskipun pakaian mereka basah juga, namun mereka masih sempat naik ke pendopo dan duduk kembali di tempat masing-masing. Tima yang tidak sabar segera bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Apakah yang penting?" Yang ditanya menggeleng. "Tidak ada." "Kau menyimpan rahasia itu?" bertanya anak muda yang lain. "Tidak, Swandaru hanya datang untuk mempercepat nasi megono yang telah dipersiapkan supaya tidak menjadi terlalu dingin." Tima segera mengerti. Kini ia yakin bahwa pertemuan itu telah dikejar waktu. Ada sesuatu yang penting akan terjadi. Demikian juga orang-orang lain di pendopo itu. Sehingga karena itu maka Tima pun berkata, "Baik, aku akan percepat gelombang hidangan yang telah kami siapkan. Bukankah kalian ditunggu oleh tugas-tugas yang penting?"
Kelima orang anak muda itu tersenyum, dan senyumnya itu telah membenarkan ucapan Tima yang segera bergegas ke belakang. Pertemuan itu cepat selesai, jauh sebelum waktu yang ditentukan. Kelima anak-anak muda pemimpin kelompok segera memanfaatkan pertemuan itu, sehingga sejenak kemudian beberapa anak-anak muda segera berlari-larian, berpencaran dari rumah Tima untuk melakukan pekerjaan masing-masing. Sebenarnya lah, sangkal putung di dalam malam yang kelam itu, di bawah cucuran hujan yang lebat itu, telah terbangun karena sebuah kejutan yang sangat menegangkan. Hilir mudik anak-anak muda dan orang-orang yang bertugas menyelenggarakan penyingkiran perempuan dan anak-anak, masuk keluar pintu-pintu rumah, mengetuk pintu-pintu yang masih tertutup, dan memberitahukan kepada mereka untuk mengamankan diri mereka bersama anak-anak mereka. Rakyat Sangkal Putung benar-benar dicekam oleh kecemasan, cemas akan datangnya malapetaka besok, dan cemas akan hujan angin yang kencang. Namun mereka terpaksa meninggalkan rumah-rumah mereka, membawa barang-barang mereka yang paling berharga. Di bawah payung-payung belarak dan daun-daun pisang, mereka berbondong-bondong pergi ke Kademangan, mengamankan diri dan barang-barang mereka. Tangis anak-anak kecil telah memecahkan kesepian Kademangan itu. Obor-obor belarak berlarian di dalam kelamnya malam, namun sebagian dari obor-obor itu terbunuh oleh hujan yang masih saja tercurah dari langit. Tetapi pengungsian berjalan terus. Laskar Pajang yang berada di Kademangan telah menyingkirkan diri mereka sendiri dari pendopo. Mereka bertebaran di gandok dan di setiap sudut rumah itu untuk memberi tempat kepada para perempuan dan anak-anak yang segera akan memenuhi pendopo itu. Pendopo Kademangan Sangkal Putung itu segera menjadi hiruk pikuk, rengek anak-anak di antara tangis bayi, sedangkan beberapa orang perempuan menjadi gemetar ketakutan. Tetapi mereka menjadi agak tentram ketika mereka melihat beberapa orang laki-laki, suami-suami mereka, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka telah siap dengan senjata di tangan mereka. Apalagi ketika mereka melihat beberapa orang prajurit Pajang yang hilir mudik di antara mereka, seolah-olah mereka berada di dalam pelukan tangan-tangan yang akan sanggup melindunginya. Ternyata waktu merayap terlampau cepat. Prajurit-prajurit Pajang dan laki-laki Sangkal Putung yang besok harus maju berperang sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat. Karena itu, maka Untara segera mengambil kebijaksanaan lain. Setiap orang yang besok akan ikut serta dalam perlawanan terhadap Laskar Jipang langsung di garis peperangan harus meninggalkan Kademangan dan pergi ke Banjardesa. Demikianlah, maka sesaat kemudian seperti banjir yang mengalir mereka meninggalkan halaman Kademangan, dan sesaat kemudian laki-laki di halaman Kademangan itu menjadi semakin susut, tetapi sebaliknya perempuan dan anak-anak menjadi bertambah-tambah. Yang tinggal di halaman itu, selain para pengungsi, tinggallah beberapa orang laki-laki dan para pemuda yang bertugas mengawal mereka. Tetapi di samping mereka, hampir setiap laki-laki yang seharusnya tidak turut dalam setiap persiapan karena umur-umur mereka yang telah lanjut,
ternyata tidak mau ketinggalan pula. Meskipun mereka telah dibebaskan dari kewajiban itu, namun mereka tidak dapat tinggal diam. Seorang yang berambut putih seperti kapas berkata kepada temannya yang berdiri di sampingnya di tritisan kademangan itu. Kenapa aku tidak diikut sertakan dalam barisan yang besok akan menyongsong lawan itu? Temannya yang sudah tidak bergigi satu pun menjawab. Aku juga menyesal. Kemarin aku sudah berkata, apabila ada bahaya datang setiap saat, aku sanggup untuk maju ke garis perang terdepan. Tetapi Ki Jagabaya tertawa menunjuk gigiku yang telah habis ini. Gigimu telah habis, Kek? Aku menjawab, bukankah aku tidak akan menggigit musuh-musuhku, tetapi tanganku masih kuat mengayunkan pedang. Ki Jagabaya itu tidak percaya. Aku telah memberinya bukti dengan sebuah kapak. Aku membelah sepotong balok di halaman rumah Ki Jagabaya. Tetapi Ki Jagabaya masih juga tertawa sambil menjawab. Balok itu tak dapat bergerak, Kek. Kalau lawanmu itu mampu menghindar dan menjauh, kau akan kehabisan nafas untuk mengejarnya. Terlalu Ki Jagabaya itu. Meskipun demikian, aku sekarang membawa kapakku. Aku akan membuktikan bahwa aku masih mampu membelah kepala musuh-musuhku. Temannya yang berambut putih kapas mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku pun masih dapat memanjat pohon kelapa di halaman rumahku. Kau tahu, di rumahku ada 25 pohon kelapa. Aku memanjatnya berganti-ganti tanpa istirahat. Temannya yang tak bergigi mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Jawabnya, itulah, mereka menyangka kita sudah pikun. Nanti apabila orang-orang Kipang itu ada yang merembes sampai ke halaman ini, akan aku buktikan kemampuanku. Mereka pun kemudian berdiam diri. Dengan tajamnya, mereka mengamati beberapa orang prajurit pajang yang masih bertugas di regol halaman itu. Di tritisan yang lain, mereka melihat anak-anak muda yang telah bersiap siaga penuh. Sebagian dari mereka menyeret pedang di lambung mereka, dan sebagian lagi memandu tombak di pundak mereka. Kedua orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka berbangga di dalam hati mereka. Tetapi mereka lebih berbangga hati lagi ketika mereka melihat orang-orang tua sebaya dengan mereka membawa senjata-senjata pula di tangannya. Seorang yang duduk di tepi pendopo, meskipun hampir seluruh kulitnya telah berkeriput, namun tangannya masih juga menggenggam sebilah pedang karatan. Pedang yang agaknya tidak pernah disentuhnya selama ini. Namun justru pedang-pedang yang karatan itu merupakan senjata yang berbahaya. Luka yang ditimbulkannya dapat menjadikan penderitanya bengkak dan keracunan. Seorang yang lain sibuk membelai cucunya yang menangis. Ibu anak itu sedang menyusui bayinya yang sedang menangis pula. Tetapi anak yang menangis di pangkuan kakeknya itu masih sempat mempermainkan hulu keris kakeknya. Jangan dicabut, Nger, desis kakeknya. Tetapi cucunya melengking-lengking ingin melihat benda itu. Desis kakeknya. Mintalah yang lain.
Cucunya terdiam ketika seorang perempuan yang lain memberinya sepotong jenang alot kepadanya. Pendopo, Pringgitan bahkan ruangan dalam dan Gandok Kademangan itu benar-benar telah penuh sesak. Tak ada setapak tempat pun yang masih kosong. Anak panah yang malang mucur terbaring dan ibu-ibu mereka yang duduk bersimpuh di antara mereka. Mereka sama sekali tidak memperhatikan lagi pakaian mereka yang basah kuyup. Sedang di bawah pendopo itu, di tritisan Gandok dan di belakang Kademangan, sebagian anak-anak muda berdiri berjajar-jajar dengan sebagian laki-laki sangkal putung dalam kesiagaan. Hujan yang lebat terasa menjengkelkan sekali, tetapi mereka sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan. Setiap saat tangan-tangan mereka siap mengangkat senjata mereka. Sedang di regol halaman, beberapa prajurit Pajang pun selalu berada dalam kesiagaan penuh. Prajurit-prajurit yang lain, laki-laki sangkal putung, dan anak-anak muda mereka yang besok mendapat tugas menyongsong musuh, berjalan dalam iring-iringan ke Banjar Desa. Beberapa orang di antara mereka, terutama anak-anak mudanya, berjalan langsung menuju ke Banjar itu dari rumah masing-masing. Sedangkan ayah-ayah mereka terpaksa mengantar istri-istri mereka dan anak-anak mereka yang masih kecil lebih dahulu ke Kademangan. Demikianlah, maka Banjar Desa dan lapangan di mukanya telah menjadi pusat persiapan untuk menghadapi lawan-lawan mereka besok. Demikianlah, maka semakin jauh malam memanjat ke puncaknya, maka sangkal putung menjadi semakin sibuk. Persiapan-persiapan menjadi semakin ketat dan setiap dada menjadi semakin berdebar-debar. Bagi Laskar Sangkal Putung adalah untuk pertama kalinya mereka akan menghadapi lawan-lawan mereka dengan gelar yang sempurna. Namun Widura berkata kepada mereka, "Apa yang akan kalian alami tidak akan jauh berbeda dari setiap pertempuran yang pernah terjadi. Kalian hanya lebih terikat pada kerjasama dalam gelar yang telah ditentukan. Namun untuk selanjutnya, apabila kalian selalu ingat kepada segala petunjuk yang pernah diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan menemui kesulitan apa-apa. Satu kelompok prajurit Pajang akan menuntun kalian apa yang harus kalian lakukan." Laskar Sangkal Putung itu menjadi berbesar hati, tetapi mereka tidak cukup terlatih seperti prajurit Pajang dan para prajurit Jipang yang mampu bertempur sehari penuh, mulai pada saat matahari terbit dan baru berhenti pada saat matahari terbenam. Mereka telah cukup dapat mengatur diri mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan itu. Sedangkan Laskar Sangkal Putung masih belum pernah melakukannya. Peperangan yang pernah terjadi tidak sampai melampaui tengah hari. Dan pertempuran malam pun tidak sampai separuh malam. Kini apabila kedua pihak telah bertekad untuk melakukan peperangan dalam tingkat terakhir, maka mereka harus berani menghadapi kemungkinan itu. Untuk menghadapi keadaan ini, Untara dan Widura mempunyai cara mengatasinya. "Kita harus menyediakan tenaga cadangan," berkata Untara. "Ya," Widura membenarkan. "Sebagian dari mereka harus tetap segar. Kalau kawan-kawan mereka sesudah tengah hari akan mengalami kekendoran dan kelelahan, maka mereka harus turun ke garis perang. Bukankah begitu?" "Ya, Paman," jawab Untara. "Aku kira jumlah kita bersama dengan Laskar Sangkal Putung melampaui jumlah prajurit Jipang.
Karena itu, maka kita akan dapat menyimpan tenaga cadangan di samping mereka yang bertugas di Kademangan dan di gardu-gardu. Apabila kita ternyata terdesak oleh kekuatan mereka, maka sebagian laskar cadangan itu dapat kita turunkan ke medan, berangsur-angsur. Dan apabila perlu, maka sebagaimana peronda di gardu-gardu dapat ditarik seluruhnya, di gardu-gardu itu kita tempatkan 2 orang pengawas saja, yang apabila keadaan memaksa, mereka hanya bertugas untuk melaporkan keadaan. Ya, semua tenaga dapat penyaluran sewajarnya, menurut keadaan dan kekuatan lawan. Pengawal di Kademangan pun, kalau perlu dapat dikurangi, sahut Widura. Kesepakatan pendapat itulah yang kemudian mereka pergunakan untuk mengatur laskar Sangkal Putung dan prajurit Pajang. Sekali lagi, segenap pemimpin kelompok bertemu, dan sekali lagi Untara memberi penjelasan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperhatikan. Setelah itu, maka segala persiapan telah selesai. Saat yang pendek itu dapat mereka pergunakan untuk beristirahat. Beberapa orang di belakang merebus air sambil menghangatkan tubuhnya. Sedang beberapa orang yang masih sakit, yang ditempatkan di Banjar Desa itu menjadi kecewa bahwa mereka tidak dapat ikut serta kali ini, menyongsong pula kedatangan Macan Kepatihan. Ketika malam telah melampaui pusatnya, maka Untara telah mengirim 2 orang berkuda untuk menghubungi para pengawas di gardu terdepan. Namun mereka belum melihat sesuatu, dan bahkan para pengawas yang langsung berada di lingkungan lawan pun belum memberikan laporan apa-apa. Tetapi Untara dan Widura tidak melemahkan kesiagaan. Mereka tetap dalam kesiapan. Setiap saat laskar di Banjar Desa itu dapat digerakkan. Namun demikian masih ada yang selalu membayangi perasaan Untara, Widura, dan bahkan beberapa orang Sangkal Putung yang lain. Ki Tanu Metir masih belum tampak di antara mereka, sehingga semakin dekat fajar menyingsing, harapan mereka untuk mengikut sertakan Ki Tanu Metir menjadi semakin tipis. Apalagi ketika kemudian telah datang beberapa orang dari Kademangan membawa makan pagi bagi laskar Sangkal Putung dan prajurit Pajang di Banjar Desa itu, maka mereka tidak akan memperhitungkan kekuatan Ki Tanu Metir lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.